Jadi sebenarnya gue lagi pengen bahas satu hal yang, satu hal yang lagi ramai pada tahun ini, di awal bulan ini. Dan juga sebenarnya ini bukan hal baik sih. Kalau menurut gue ini hal duka cita. Gue sebenarnya lagi pengen ngebahas masalah COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus, virus corona, ya sama aja lah. Yang sudah makin menyebar ke seluruh penjuru negara-negara, apaan sih? Ke seluruh penjuru dunia, anjay, lebay. Dan negara kita Indonesia termasuk yang salah satu terkena dampak dari virus ini. Gue sendiri karena virus corona ini jadi diliburin ya, banyak kampus-kampus sama sekolah yang diliburin karena virus corona ini. Terhitung tadi gue lihat di Kompas udah 117 yang kena. Dan sudah ada 5 daerah. Ada di Jakarta, Depok, Jawa Tengah, Solo, Banten kalau nggak salah. Jadi semuanya. Jadi kalau misalnya kita tarik flashback lagi, virus corona itu kan awal katanya dari Cina, dari Wuhan, dan juga katanya dari Kalong atau apa, kampret. Jadi pasar tradisional di Cina itu kan menjual makanan-makanan yang ya nggak lumrah, kayak kelelawar, kalajengking, segala macam itu dijual-jualin buat dimakan gitu. Nah, jadi penyebaran virus pertamanya itu dari Wuhan, itu pasar tradisional itu yang pertama menyebar di negara Tiongkok. Nah, yang gue nggak tahu sekarang malah menyebar kemana-mana di Eropa ya, terutama di Italia itu udah hampir puluhan ribu orang yang kena. Dan di Indonesia sendiri tadi yang udah 117 orang. Jadi istilahnya virus ini pertama ngendap di negara Tiongkok, tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia gitu. Dan menurut gue itu nggak bagus sih. Kalau kita lihat lagi dampaknya di Indonesia ya, kayak gue gini jadi kuliah online kan. Jadi banyak yang kuliah online, UN diundur. Ya mungkin sebagian orang, sebagian murid, mahasiswa bilang yes kita libur gitu. Cuma kan nggak bisa dibilang kayak gitu. Kita tetap kuliah online atau ngerjain tugas gitu. Dan yang pasti jadwal yang udah dibentuk oleh sekolah-sekolah atau kampus ya bakal jadi berantakan sih kalau menurut gua. Udah gitu kalau dampak virus corona ini juga kan karena mempengaruhi olahraga gitu. Liga Champion diundur lah, Eropa juga, NBA diundur, ditunda maksud gua. Liga Inggris juga ditunda. Yang gue kesalnya apa coba? Pas lagi MU lagi bagus-bagusnya itu loh, malah ditunda anjir. Gue lagi demen banget liat MU, lagi demen banget nonton bola, lagi semangat lagi nonton bola, ditunda karena coronavirus ini. Jadi kan nyebelin banget gitu loh. Cuman ya dampak positifnya ya kayak gini sih. Kalau mau diambil hikmahnya istilahnya mah, kita jadi lebih santai meskipun ya kayak kuliah online itu kalau menurut gue sih biasa aja sih, maksudnya nggak terlalu susah, nggak terlalu ribet. Cuman ya kalau misalkan udah ada dosen yang ngasih tugas nyebelin ya itu yang nyebelin. Tiba-tiba ada dosen yang ngasih tugasnya banyak banget gitu kan, kitanya jadi malas gitu mending kuliah di kampus. Cuma kalau ada dosen yang ngasih tugasnya gampang ya gampang. Cari sarapan di mana ya? Gitu maksudnya. Dampak corona ini sih sebenarnya tergantung perspektif kita sih. Kalau misalkan kita ngeliat negatifnya ya banyak, kalau kita nyari positifnya juga ada gitu loh. Jadi jangan karena corona ini kita jadi menganggap semuanya tuh kayak musibah besar gitu. Benar ini musibah, cuman
musibah yang sebenarnya bukan harus kita jadi mengeluh gitu. Kita harus cari solusinya lah, atau cari tindak lanjutnya gitu. Dan kemarin juga kan pas lagi berita pertama bahwa ada yang kena virus corona di Indonesia tuh, yang 2 orang Indonesia di Depok. Yang gua bingung tuh, kayak orang-orang tuh langsung kayak panik napa? Langsung pada ngeborong sembako lah, beli-beli, pada seolah-olah virus corona ini kayak apokalips anjir. Padahal kan biasa aja gitu loh. Toh virus corona juga sebenarnya ya ada yang meninggal banyak, udah ribuan orang yang meninggal. Cuman ya 10%-nya lah, 10% dari total yang sembuh gitu loh. Dari semua jumlah korban yang terkena dampak virus corona ini, hanya 10%-nya yang meninggal gitu ya. Kita nggak bisa cuma angka 10% meninggal gitu. Orang tetap meninggal yang meninggal gitu loh. Cuman kan kalau misalkan dianggap, kalau kita tadi yang gue bilang perspektifnya gitu, kalau misalkan kita lihat ada yang sembuh ya berarti itu bagus gitu loh. Masih ada orang yang sembuh gitu loh. Ya, jadi pembahasan kali ini sih, kalau menurut gue corona ini kita ambil hikmahnya aja. Tetap fokus, stay safe, stay safe, so Inggris banget. Tetap menjaga kebersihan, karena kan himbauannya kita selalu cuci tangan. Untuk beberapa saat ini hindari kontak tangan langsung dengan sesama. Meskipun ya menurut gue sih nggak apa-apa sih lu salaman sama orang tua atau lu salam sama siapapun gitu. Toh kita kan kalau gejala, yang penting kan tahu gejalanya gitu. Kayak contohnya kan gejala yang gue tahu itu kalau dari virus corona ini kan demam yang tinggi, demam yang istilahnya panasnya tuh di atas rata-rata gitu. Kalau misalkan udah ngerasain itu ya monggo diperiksa ke dokter. Dan banyak berdoa sih, maksudnya ya doa itu kan bagian dari iman kalau menurut gue. Dan iman itu sebenarnya cukup ngebantu lah. Lu percaya lu nggak sakit ya bisa jadi lu nggak sakit gitu loh. Meskipun ya ada persentase nggak mungkinnya juga kan, maksudnya persentase lu tetap sakit gitu loh. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari gue mengenai COVID-19 di Indonesia. Gue berharap sih omongan gue ini ya menjadi manfaat lah bagi para pendengar gue, pendengar kayak podcast, bagi para penonton. Dan gue selalu berharap bahwa kalian selalu stay safe, stay clean, selalu jaga kebersihan, dan selalu jaga kesehatan kalian. Bye bye.